aula spiritual. Semua murid harap tetap tenang. Tidak boleh ada keributan. Di dinding lantai pertama aula spiritual, tergantung 12 lukisan daun emas. Bayu melihat 12 lukisan daun emas yang tergantung di dinding, terkejut, dan berpikir dalam hati, Akademi Martial benar-benar sangat kaya, sampai-sampai menyediakan 12 gambar suci semi suci untuk dipelajari murid. Saat mendekat, dia menyadari ada yang aneh. 12 gambar suci semi suci itu ternyata bukan asli, melainkan salinan. Bintang memberi isyarat kepada Bayu, seolah menyuruhnya mengikuti. Bayu mengerti, lalu mengikutinya. Bintang berbisik, murid dengan spiritual di bawah level 20. Semuanya berlatih di lantai pertama. Murid di atas level 20 harus berlatih di lantai 2. Konon, di lantai 3 aula spiritual tergantung satu salinan gambar suci-suci. Namun, hanya Nirmala yang boleh masuk ke lantai 3. Bayu mengangguk, tidak bertanya lagi. Budi mulai berlatih dengan giat. Yang lain juga mulai berlatih. Bayu pun memilih satu gambar suci semi suci. Gambar itu menampilkan 10 bintang, berjajar dalam satu garis, seperti 10 bintang sejajar. Gambar yang sangat biasa, kalau tidak ditempatkan di aula spiritual. Sulit percaya itu adalah gambar suci semi suci. Sekitar 1 menit kemudian, Bayu mendengar suara gemuruh di kepalanya, matanya gelap. Saat Bayu bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berada di tanah yang gelap. Persis seperti susunan dalam gambar suci semi suci. Inilah dunia di dalam gambar suci semi suci. Wajah Bayu tidak menunjukkan kepanikan, karena sebelumnya dia pernah masuk ke gambar suci untuk berlatih spiritual. Jadi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar masuk ke dalam gambar suci, hanya spiritualnya yang masuk. Saat dia mencoba menstabilkan diri, seseorang membawa pedang, turun dari langit dan menyerangnya. Pedang itu mengeluarkan ribuan bayangan pedang, menuju jantung Bayu. Bayu mengerahkan spiritualnya, menghancurkan pedang putih itu, berubah menjadi asap putih. Orang berbaju putih itu tersenyum. Di bawah tekanan 10 bintang, masih bisa menghancurkan seranganku. Spiritualmu setidaknya sudah mencapai level 30. Salinan ini sudah tidak membantumu lagi. Keluarlah. Cahaya putih berkilat. Spiritual Bayu keluar dari gambar. Spiritualmu mencapai level 30. Suara wanita yang sangat merdu terdengar dari belakangnya. Bayu terkejut, menoleh ke belakang. Sosoknya tinggi, berdiri tegak di belakang Bayu. Salam, Kak Nirmala. Bayu berdiri. Nirmala menatap mata Bayu. Saat engkau menguji spiritual untuk kedua kalinya, aku sudah tahu kau belum mengeluarkan semua kemampuanmu. Aku penasaran, sebenarnya level spiritualmu sudah mencapai berapa? Tetap tidak bisa menyembunyikannya dari Kak Nirmala. Ikut aku ke lantai 3. Suara Nirmala datar, sambil berjalan menuju lantai 3. Bayu mengikuti dan bertanya, Kak Nirmala, katanya hanya kakak yang boleh naik ke lantai 3, orang lain tidak diizinkan. Nirmala menjawab, karena di lantai 3 aula spiritual, ada satu gambar suci semi suci asli. Selain itu, gambar itu kubawa dari keluarga Nirmala ke Akademi Barat. Karena gambar suci semi suci itu asli milik keluarga Kak Nirmala, berarti itu harta pribadi kakak. Lebih baik aku tidak ikut. Nirmala berbalik menatap mata Bayu. Bayu, pahami satu hal. Karena itu milikku, aku bisa mengundangmu untuk berlatih bersama. Hanya kau yang layak di Akademi Barat ini. Kakak berhati luas, aku salut. Nirmala dan Bayu tiba di lantai 3 aula spiritual. Sekilas, terlihat gambar suci semi suci tergantung di tengah dinding. Ini adalah peninggalan leluhur Nirmala saat masih berlevel semi suci. Gambar suci semi suci ini dibuatnya. Konon, gambar ini tidak hanya mengandung kehendak spiritual leluhur, tapi juga mengandung seni bela diri yang kuat. Kata, Bayu sangat mengagumi Nirmala senior. Dia membungkuk hormat pada gambar suci semi suci. Melihat gerakan Bayu, Nirmala tersenyum halus dan mengangguk pelan. Kekagumannya pada Bayu bertambah. Tak hanya berbakat luar biasa, tapi juga rendah hati. Di masa depan, dia pasti bukan orang biasa. Dalam gambar suci semi suci ini, terdapat 1,894 anak sungai, 325 sungai kecil, 64 sungai besar, 9 aliran sungai utama, dan 1 lautan. Anak sungai, sungai kecil, sungai besar, sungai utama, dan lautan, masing-masing mewakili 5 tingkat spiritual. Cobalah, sejauh apa kau bisa melangkah? Bayu mengangguk, lalu bersila di bawah gambar, melepaskan seluruh spiritualnya. Beberapa saat kemudian, spiritual mereka berdua memasuki dunia dalam gambar suci, tiba di negeri penuh aliran air. Bayu, bakatmu sungguh luar biasa, lebih hebat dari semua jenius yang pernah kulihat.
Bisakah kau ceritakan, bagaimana engkau melatih spiritualmu setinggi ini? Nirmala berjalan maju mengikuti naluri. Maaf, beberapa rahasia tak bisa kubicarakan pada siapapun, jawab Bayu. Nirmala tak memaksa, lalu bertanya lagi, tahukah engkau apa sebenarnya spiritual itu? Spiritual berasal dari altar otak. Otak manusia menyimpan potensi tak terbatas. Orang biasa hanya menggunakan 10% kapasitas otak, jadi spiritualnya hanya level 10. Melatih spiritual bisa membuka gudang harta otak, menunjukkan kemungkinan tak terbatas. Konon, orang biasa yang tak belajar bela diri, jika bisa menggunakan 50% kapasitas otak, artinya spiritualnya mencapai level 50, maka dia bisa melalui spiritual, melampaui batas manusia menjadi suci. Santo spiritual lebih menakutkan dari santo bela diri. Mereka bisa memanggil petir, mengendalikan hujan, membangkitkan mayat yang tertidur ribuan tahun, berkomunikasi dengan dewa, bahkan meramal masa depan. Nirmala mengangguk. Santo spiritual memang lebih kuat dan misterius dibanding santo bela diri, tapi menjadi santo spiritual 100 kali lebih sulit daripada santo bela diri. Latihan spiritual, semakin tinggi level, kesulitannya berlipat ganda. Naik satu level saja sulitnya seperti memanjat langit. Seperti guru Yue Jingkan, 80 tahun melatih spiritual, baru mencapai level 39. Air di sungai kecil semakin deras. Tak lama, mereka memasuki sungai besar. Bayu mendengar suara Nirmala, ini batasku, tak bisa maju lagi. Aku akan berlatih di sini. Jika spiritualku bertambah, aku bisa mengapung dari air, dan melanjutkan perjalanan. Hati-hati. Setelah mengucapkan dua kata itu, Bayu terus berjalan maju. Bayu memasuki aliran sungai utama yang lebih luas. Mengikuti aliran ini, dia bisa mencapai lautan. Saat air sungai mencapai lehernya, Bayu terpaksa berhenti. Seiring waktu berlalu, suara Nirmala terdengar dari tepian. Bayu, waktu 1 jam sudah habis. Bayu tersentak dari ekstasi peningkatan spiritual. Jika ingin menempuh jalan santo spiritual, kita harus keluar dari gambar suci. Bayu paham maksud Nirmala, lalu berjalan ke tepi. Tiba-tiba, Bayu melihat bayangan samar di tengah sungai jauh di depan. Bayangan itu berdiri di atas air. Hanya muncul sekejap. Saat Bayu melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Aku melihat bayangan yang mirip Nirmala senior. Nirmala tersentak, langsung bertanya, apa yang dilakukannya? Bayu menggeleng pelan. Mungkin hanya khayalanku. Nada kecewa terdengar dalam suara Nirmala. Tahukah kau level spiritualmu sekarang? Bayu tersenyum. Level 34. Dia tak terkejut karena ini bukan hal aneh. Bayu paham maksud tersembunyi Nirmala. Matanya tegas. Dia takkan pernah meninggalkan jalan bela diri. Jalan ada di depanmu. Pilihan ada padamu. Tergantung pada hatimu sendiri. Tingkat spiritualmu akan kujaga rahasia. Takkan kukatakan pada siapapun. Nirmala dan Bayu keluar dari gambar suci semi suci, berjalan menuju pintu keluar aula spiritual. Lihat, Nirmala dan Bayu keluar bersama. Murid-murid yang menunggu di luar, memandang dengan iri dan dengki, terutama Wisnu dan Pangeran Bintang yang hampir mati kesumat, menatap Bayu dengan tajam, seolah ingin membunuhnya dengan pandangan. Pintu aula spiritual tertutup kembali. Ke-12 murid pun bubar, kembali ke asrama Suan 1. Bayu hendak masuk ke kristal ruang waktu untuk berlatih pedang. Mempersiapkan ujian triwulan 2 bulan lagi. Brak, pintu kamarnya terbuka paksa, Bintang masuk tergesa-gesa. Wajah cantiknya penuh ekspresi aneh. Bayu, Kak Nirmala membawamu ke lantai 3 aula spiritual? Apa isi lantai 3 itu? Tak bisa kubicarakan, jawab Bayu. Bintang membelalakan mata. Wajahnya merah kesal, tak mau cerita. Padahal aku mau kasih tahu tentang ujian triwulan 2 bulan lagi. Kalau kau tutup mulut, aku juga diam. Bayu tersenyum pahit. Kak Bintang, ini benar-benar rahasia. Katakanlah padaku, 2 bulan lagi ujian triwulan. Ujian dibagi 2 bagian. Pertama, pertandingan murid baru. 4 akademi. Kedua adalah ujian peringkat internal Akademi Barat. Kau siap? Kau adalah juara pertama murid baru Akademi Barat. Jika kau bisa memimpin murid baru Akademi Barat, mengalahkan 3 akademi lainnya, pasti akan mendapat banyak hadiah poin prestasi. Suara jingga terdengar dari luar pintu. Ingin menjadi juara pertama, murid baru 4 akademi, bukan hal yang mudah. Bayu dan Bintang sama-sama terkejut. Memandang Jingga yang baru masuk. Kak Jingga, kenapa engkau datang? Ekspresi Jingga saat ini sangat tidak senang. Bintang, aku benar-benar tidak menyangka. Kau benar-benar menyukai bajingan ini. Tidak, Kak Jingga, dengarkan penjelasanku. Bintang mulai menjelaskan. Jingga menatap Bayu. Mengeluarkan botol giok kecil.
Ini setetes cairan semi suci. Aku ingin menukarnya dengan benda ruang. Bayu menatap botol giok kecil itu, cukup tidak senang dengan sikapnya. Maaf, Wakil Kepala King Hua sudah berjanji akan mengajukan 10 tetes cairan semi suci untukku. Sekarang aku tidak butuh cairan semi suci. Sebenarnya Bayu merasa bersalah pada Jingga, bahkan pernah berpikir memberinya benda ruang. Tapi dengan sikap Jingga sekarang, Bayu tidak mungkin memberikan benda ruang padanya. 5 juta koin perak, kurang satu pun tidak bisa. Mendengar kata-kata Bayu, Jingga langsung menghunus pedang. Ujung pedang menempel di leher Bayu. Bayu mengabaikan pedang di depan matanya, menatap mata Jingga, berkata datar, 5 juta koin perak, kurang satu. Tidak bisa. Sekarang aku mengerti kenapa saat aku ingin membunuhmu, bintang selalu menghalangi. Rupanya kalian berdua sudah berkomplot sejak lama. Kalau begitu, mengapa aku harus membiarkanmu? Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kau lakukan malam itu. Mulai sekarang, jadilah Kasim. Awalnya, Jingga hanya ingin menemui Bayu untuk menukar benda ruang. Bahkan berniat memperbaiki hubungan. Tapi ketika dia menemukan Bayu, tinggal bersama sahabat baiknya, hatinya dipenuhi amarah. Merasa dikhianati. Pedangnya menyambar miring, membentuk pola bunga pedang, mengarah ke selangkangan Bayu. Bayu nyaris tidak bisa menghindar. Dari serangan Jingga, Jingga tidak mau menyerah. Kembali mengumpulkan energi pedang dan menyerang. Dua energi pedang yang kuat bertabrakan, membuat atap kamar berlubang besar. Genteng berjatuhan, suara pertarungan semakin menjauh. Kamar dalam keadaan berantakan, Tinya merasa sangat kesal. Kak Jingga benar-benar perusak ulung, dimanapun dia berada, selalu bisa menghancurkan bangunan, sepertinya harus pindah tempat tinggal lagi. Tiba-tiba, Bayu merasakan aura pembunuh yang kuat, bulu kuduknya berdiri semua. Sebuah panah beracun, nyaris melesat melewati leher Bayu. Menggores kulitnya hingga berdarah. Bayu segera mengambil pil penawar racun dari kristal ruang waktu. Aura pembunuh itu masih belum hilang. Seperti ular berbisa yang mengintai. Bayu telah melatih energi murni giok, yang seharusnya bisa menetralkan banyak racun, tapi hanya bisa memperlambat efek racun. Apakah pembunuh dari gerbang neraka akhirnya datang? Bayu tidak berani bergerak. Diam-diam melepaskan medan ruang. Dengan bantuan medan ruang, Bayu mendeteksi aura dua pembunuh. Satu jauh, satu dekat. Kedua pembunuh itu, Bayu bisa merasakan tingkat kultivasi mereka. Keduanya berada di puncak alam Suan. Dengan energi yang sangat murni, satu serangan saja cukup untuk membunuh Bayu. Tiba-tiba, Bayu merasakan kehadiran kucing hitam di medan ruang. Mendengar pesan Bayu, kedua telinga kucing hitam berdiri, matanya yang bulat terbuka lebar. Melihat ke arah yang ditunjukkan Bayu, kucing hitam tersenyum licik lalu menghilang di semak. Dengan bantuan kucing hitam, kepercayaan diri Bayu bertambah. Golok petir. Jiwa martial Bayu adalah jiwa ruang waktu, tetapi juga memiliki sifat petir. Dengan dorongan energinya, dia mengumpulkan energi alam dalam radius 50 meter, membentuk kilatan-kilatan petir. Sebuah petir menyambar di udara, mengenai pembunuh yang bersembunyi di dekat Bayu, menghantam tubuh sang pembunuh yang bersembunyi 7 meter dari Bayu. Tanpa diduga, sang pembunuh terkena serangan dahsyat, langsung berusaha mundur. Bayu mengangkat pedang kilat jiwa, menerobos tembok dan menyerang dengan kecepatan penuh, menghujamkan pedang ke titik antara alis sang pembunuh. Kilatan pedang sang pembunuh berkelebat. Energi pedangnya bagai pelangi putih, hampir seketika, menuju tepat ke jantung Bayu. Ketika dia yakin pasti bisa membunuh Bayu. Ruang di depan Bayu tiba-tiba terdistorsi. Pedangnya meleset dan hanya mengenai ketiak Bayu. Bagaimana mungkin? Sang pembunuh dilanda ketakutan yang luar biasa. Bagi dua ahli bela diri yang sedang bertarung, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sedikit saja salah, berarti kematian. Bayu menusuk pergelangan kaki sang pembunuh, lalu menekan titik meridian jantung di tulang belakang. Meridian jantung putus, seluruh kultivasinya hancur, sang pembunuh berbaju hitam terjatuh dengan keras. Bayu tak sempat melihat wajah sang pembunuh. Mengangkat pedang kilat jiwa, melangkah sejauh 1 jang menuju pembunuh lain yang berjarak 40 meter. Pembunuh itu bersembunyi di balik dedaunan pohon pinus besi raksasa. Jantungnya berdebar kencang melihat Bayu datang menghampiri. Bagaimana dia menemukan persembunyianku? Sang pembunuh wanita menarik 2 anak panah beracun, memasangnya sekaligus pada busur. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan memanahnya. Bahkan petarung puncak alam Suan sekalipun, takkan bisa menghindar dari panahnya. Tiba-tiba, suara kucing terdengar dari belakangnya. Bayangan hitam melesat di depan matanya. Bayangan itu mengeluarkan cakar yang tajam, darah merah segar mengalir, membasahi jubah hitamnya.
Rasa sakit yang luar biasa membuatnya terjatuh. Sang pembunuh wanita terjatuh dari ketinggian lebih 20 meter, menghantam tanah dengan keras, baru hendak melarikan diri. Pedang dingin sudah mengarah ke kepalanya. Bayu menggunakan pedang untuk menyingkap cadar wajah sang pembunuh wanita, memperlihatkan wajah yang cantik jelita. Pembunuh wanita itu adalah juara pertama Akademi Barat 6 tahun lalu, Hualian. Hualian menggigit gigi, melirik kucing hitam yang tak jauh. Berkata dengan penuh kekecewaan, tak kusangka engkau memelihara binatang buas kuat ini. Kami salah perhitungan. Binatang buas? Saat kaisar ini berkuasa, nenek moyangmu saja belum lahir. Kucing hitam berkata dengan kesal. Bayu, kau meremehkanku? Senyum aneh muncul di wajah Hualian. Di bawah kaki Hualian, terbentuk formasi darah berdiameter 5 meter, memancarkan cahaya darah yang menyilaukan, melemparkan Bayu dan kucing hitam ke belakang. Bayu hampir tak bisa melihat gerakannya, meremehkannya. Bayu segera mengerahkan energi dalam tubuhnya, bersiap menggunakan kekuatan distorsi ruang lagi. Suara pedang menembus daging terdengar. Hualian tiba-tiba berhenti dan terjatuh tewas. Jingga berdiri di belakang Hualian, menarik kembali pedang berlumuran darah. Gerutu, pembunuh gerbang neraka semakin berani membunuh di Istana Naga. Bayu menatap Jingga. Kenapa kau membunuhnya? Kau bisa saja memutus meridian jantungnya. Membiarkannya hidup, kita bisa menginterogasinya untuk informasi. Jingga tertawa, kau terlalu naif, mau mengorek informasi dari pembunuh gerbang neraka. Jingga memasukkan pedangnya. Lalu pergi, Bayu menatap punggung Jingga, matanya penuh kebingungan, apakah dia pembunuh gerbang neraka? Bintang berdiri di samping Bayu, mengikuti pandangan Bayu. Kau tak perlu meragukannya, dia pasti bukan pembunuh gerbang neraka. Tahukah, kau Jingga punya identitas lain? Dia putri kesayangan Raja Kabupaten Qianshui? Kau pernah dengar Kabupaten Qianshui, kata Bintang? Tak kusangka, dia punya status begitu mulia. Kini mereka tak punya tempat tinggal, hanya bisa menginap di rumah Jingga. Sampai di tempat tinggal, seorang wanita muncul. Apa urusan kalian di pekaranganku? Pergi sebelum kubunuh. Kak Jingga terlalu pemarah, tak seperti putri bangsawan. Bayu kembali ke asrama Suan 1. Memeriksa pembunuh yang sudah dilumpuhkannya. Saat Bayu kembali, pembunuh itu sudah tewas. Jantungnya hancur oleh satu pukulan. Jantungnya remuk berkeping-keping. Bagaimana bisa? Kita ada di halaman, hanya 30 meter dari pavilion. Siapa yang bisa membunuhnya tanpa ketahuan? Bayu berkata serius, minimal setingkat puncak alam di. Bahkan mungkin mitos kultivasi alam Tian. Wajah Bintang berubah. Ada pembunuh sehebat itu di Akademi Barat, ini harus segera dilaporkan ke Kepala Akademi. Tak perlu lagi, ikan besarnya sudah terjaring. Kepala Akademi Barat dengan tangan di belakang punggung, masuk dari luar, dengan senyum tipis di wajahnya. Pandangan Kepala Akademi Barat tertuju ke arah bukit batu di kejauhan. Elder situ kalau sudah datang. Mengapa masih bersembunyi? Masih perlukah? Seorang pria bertudung hitam keluar dari balik bukit batu. Tertawa parau. Kepala Akademi benar-benar hebat. Kau sengaja memancing kami keluar dengan Bayu? Kepala Akademi Barat berkata, sayangnya, tidak semua berhasil dipancing keluar. Tapi dengan menangkapmu yang besar ini, yang kecil-kecil, tak perlu dikhawatirkan. Karena sudah dikenali, Elder situ tak lagi menyembunyikan diri, melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah tua yang kurus. Mata cekungnya memancarkan kilatan tajam. Menatap tajam Kepala Akademi Barat. Elder situ mengeluarkan 2 potong tongkat merah dari jubahnya. Mengaktifkan pola ajaib, menyambungkan tongkat, membentuk tombak 8 kaki berdarah. Tombak berputar seperti air terjun darah. Tatapan Elder situ menjadi dingin, menatap tajam ke Bayu. Telapak kiri menampar pangkal tombak. Melihat tombak berdarah yang meluncur, Bayu cepat-cepat mundur. Saat tombak api hampir mencapai Bayu, Kepala Akademi Barat menangkap batang tombak, lengan berayun, melemparkan tombak lebih cepat. Tombak berdarah meluncur seperti naga api. Suara jeritan menyayat hati terdengar dari luar. Dekan Akademi Barat menatap jenazah sesepuh situ. Setelah merenung, sesepuh situ telah tewas, tapi pasti masih ada pembunuh gerbang kematian yang bersembunyi. Tingkat kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu tinggi. Bintang, 2 bulan ke depan, kau yang bertugas melindunginya. Dekan segera memerintahkan untuk membuang 3 jenazah pembunuh gerbang kematian, menggantungnya di tembok darah setinggi 27 meter. Entah apa yang dirasakan Zikian saat melihat pemandangan ini. Bintang terkekeh, lalu melompat, merangkul lengan Jingga. Dengan manja seperti anak kecil, berkata dengan wajah memelas,
Asrama Huang 1 dan Suan 1 sudah hancur. Kami harus tinggal di mana? Kak Jingga, lihat kami begitu memprihatinkan, tolong terimalah kami. Bayu berdiri di bawah. Dengan tenang berkata, jika Kak Jingga masih marah, aku akan pergi ke tempat kakak keempat, tinggal bersamanya. Aku pamit. Siapa bilang aku masih marah? Kapan aku pernah marah? Ekspresi dingin Jingga mencair, tersenyum manis. Karena kalian datang padaku. Sebagai senior, mana mungkin aku menolak? Ikutlah aku masuk. Bayu berkata, baiklah, mulai sekarang aku akan tinggal di aula latihan. Tidak akan mengganggu kalian berdua. Setelah berkata demikian, Bayu masuk ke aula latihan. 3 hari berikutnya, Bayu berlatih jurus pedang hati surgawi di aula latihan. Melatih energi murni. Dari kejauhan, Jingga dan Bintang berdiri di paviliun. Mengamati Bayu yang sedang berlatih di lapangan. Sepertinya dia sedang melatih gerakan tubuh tingkat tinggi. Minimal teknik gerak spiritual kelas rendah. Teknik gerak tubuh memang sangat langka. Ada satu teknik gerak spiritual kelas rendah, sayangnya tidak cocok untuk wanita. Sepertinya harus masuk istana dalam. Baru bisa dapatkan teknik gerak spiritual yang cocok. Mata Bintang memancarkan kilau aneh. Menatap Bayu yang sedang melatih langkah. Bagaimana kalau minta diajari adik kelas? Teknik gerak spiritual kelas rendah. Sangat berharga, bahkan di Akademi Wuxi. Butuh 1000 poin prestasi. Untuk meminjamnya, menurutmu dia mau mengajari kita? Bintang berkata, kita harus mencoba. Jingga juga mulai tertarik. Jika teknik gerak yang dilatih Bayu benar-benar cocok untuknya, dia bahkan rela membayar mahal. Jingga dan Bintang bagaikan dewi cantik, terbang dari paviliun, mendekati Bayu. Melihat mereka datang, Bayu berhenti berlatih. Adik kelas, jurus apa yang kau latih? Bintang berkedip penuh rasa ingin tahu. Bukan jurus tinggi, hanya teknik kecepatan biasa. Jika kalian ingin belajar, aku bisa mengajarkan. Jingga bermuka masam. Aku tak mau belajar gratis. Berapa poin prestasi atau koin perak yang kau mau, aku akan bayar sekarang. Teknik ini, jika aku mau jual, sepertinya Kak Jingga tidak akan mampu membelinya. Bayu jelas memahami maksud mereka. Alasan ingin mengajar mereka gratis. Karena sebelumnya Jingga menyelamatkannya dengan membunuh Hualian. Saat itu, Bayu menuliskan mantra naga terbang, menaklukkan angin. Sambil berlatih sambil mengajar, Jingga dan Bintang adalah jenius sejati. Cepat menguasai dasar-dasarnya dan mulai berlatih. Bayu pun ikut berlatih bersama. Saat malam tiba, Bayu kembali ke lapangan latihan asrama di 1. Sementara Jingga dan Bintang masih berlatih naga terbang, menaklukkan angin di lapangan. Ketekunan mereka dalam bela diri tak kalah dari Bayu. Saat keluar dari kristal ruang waktu, tepat saat fajar menyingsing, Bintang melesat ke samping Bayu. Bersemangat berkata, adik kelas, aku dan Kak Jingga berdiskusi. Kami rasa naga terbang lebih baik dilatih di pegunungan berangin. Mau ikut kami? Kami tunggu di gerbang akademi. Cepatlah, kata Jingga. Bayu kembali ke asrama di 1. Membuka pintu ruang baca, menemukan kucing hitam sedang asyik membaca. Kucing hitam, aku akan berlatih di pegunungan Tianmo. Kau harus ikut. Kucing hitam melompat dari kursi, mengikuti Bayu keluar dari Akademi Barat. Begitu Bayu dan kucing hitam meninggalkan akademi, kabar segera sampai ke telinga Pangeran Huoxing. Pangeran itu tersenyum dingin, kali ini aku akan membunuhmu sendiri. Kami memiliki 400,000 pasukan harimau api yang ditempatkan di pegunungan Tianmo. Cukup memanggil pasukan elit saja. Membunuh Bayu semudah menyembelih ayam. Mari berangkat sekarang. Bintang dan Jingga berubah menjadi 2 bayangan, bergerak cepat menuju hutan. Seketika menghilang dari pandangan, Bayu mengerahkan seluruh energi murninya. Berlari dengan kecepatan 50 meter per detik, tak lama kemudian Bayu menyusul mereka. Bertiga berjalan sejajar. Setelah melihat kekuatan dan kecepatan latihan Bayu, Bintang tidak lagi terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan Bayu. Sungguh tak disangka, kerajaan Yunwu tidak hanya punya Zhang Tiangui, kau juga termasuk jenius langka. Jingga menatap Bayu. Untuk pertama kalinya menyadari, bakat Bayu mungkin setara Zhang Tiangui. Jika dia berlatih lebih lama di puncak alam Suan, pasti bisa masuk 10 besar daftar Suan. Jingga memberikan penilaian tinggi, Bayu bertanya, apakah sulit masuk 10 besar daftar Suan? Tentu saja sulit, kecepatan maksimumku 64 meter per detik. Tapi di daftar Suan, aku hanya peringkat 368. Kecepatan Jingga 67 meter per detik. Peringkat 103 di daftar Suan. Zhang Tiangui segera mencapai alam di. Kalau tidak, dia bisa jadi nomor 1, Zhang Tiangui atau senior Luo. Di hadapan kaisar ini semua hanya semut. Siapa berani adu kecepatan? Kucing hitam membesar seukuran singa.
4 kakinya melesat, tubuhnya bersinar hitam, melewati Bayu, Bintang, dan Jingga. Seperti angin hitam melesat ke depan, kucing gemuk Bayu ternyata secepat itu. Jingga tidak tahan. Seekor kucing berani menantangnya. Dia mengerahkan seluruh energi, memacu kecepatan maksimum, berubah menjadi rangkaian bayangan, mengejar kucing hitam. Bayu dan Bintang berjalan menuju lembah angin iblis. Di tengah jalan bertemu Jingga dan kucing hitam. Jingga menyilangkan tangan, mengangkat dagu dengan angkuh. Seperti angsa putih yang sombong, kucing hitam mengeluh. Kaisar ini hanya levelnya rendah, kalau tidak mana mungkin kalah. Mata Jingga menyipit, wajahnya dingin. Memukul kucing hitam. Kucing hitam terlempar ke dalam lembah. Jingga menggunakan gerakan naga terbang. Melangkah 9 langkah masuk ke lembah. Dia sudah menguasai dasar jurus itu. Energi Jingga memang bersifat angin. Sangat cocok dengan jurus ini. Ditambah bakatnya yang luar biasa. Cepat menguasai dasar jurus adalah hal yang wajar, tapi kita harus berusaha. Jangan sampai tertinggal jauh. Bintang menyusul masuk ke lembah. Bayu dan kucing hitam tetap di luar, tidak masuk ke lembah. Bayu berkata, aku akan masuk ke kristal ruang waktu. Jaga tempat ini. Saat ini Bayu bagaikan naga dan gajah, memancarkan aura bela diri yang kuat. Dia berlatih selama sebulan di kristal. Tapi di luar hanya 10 hari. Saat Bayu keluar dari kristal, merasakan aura binatang buas yang kuat, melihat ke atas, seekor singa merah setinggi 5 meter berdiri, memiliki 2 kepala besar. Dengan gigi sepanjang telapak tangan, melihat Bayu, 2 raungan menggelegar memecah kesunyian. Binatang buas kelas 2 tingkat atas, singa darah berkepala 2, hampir seketika, Bayu mengeluarkan pedang kilat jiwa. Anak muda, jangan panik, itu hanya tunggangan yang Kaisar jinakkan. Kucing hitam duduk di tanah, menyiapkan api unggun, sedang memanggang paha sapi besar. Hanya binatang buas kelas 2 biasa. Jika kekuatanku tidak disegel, dia bahkan tak layak jadi makananku. Sekarang bisa jadi tungganganku, sudah kehormatan besar baginya. 2 kepala besar singa darah itu mengangguk patuh, lalu berbaring di depan kucing hitam. Paha sapi besar sudah matang. Kucing hitam hendak menikmatinya perlahan. Tiba-tiba kilatan pedang menyambar. Mendarat di tangan Bayu. Bayu memegang daging emas yang menggiurkan, menyobek sepotong dan memakannya. Menikmati dengan penuh kesenangan. Kucing hitam menahan diri. Akhirnya tak tahan lagi. Mereka berkelahi. Tiba-tiba telinga kucing hitam bergerak. Seperti mendengar sesuatu, langsung diam. Mulutnya menghembuskan udara dingin. Api unggun langsung padam. Bayu menutup mata, mengalirkan energi ke telinga. Kita dikepung. Sekitar 2000 prajurit. Bayu merenung sejenak. Aku mengerti. 9 kabupaten di barat pegunungan menempatkan pasukan. Kabupaten Sifang yang paling banyak. Pangeran Huosing membenciku. Melihatku keluar akademi, pasti mengerahkan pasukan untuk membunuhku. Tak mungkin kabur. Bayu, beri aku 100 kristal spiritual. Kaisar bisa buat formasi Phoenix Api. Mungkin bisa mengancam mereka, kata kucing hitam. Bayu langsung mengeluarkan 100 kristal, memberikannya. Tak lama kemudian, formasi Phoenix Api selebar 50 meter. Selesai dibentuk, cukup aktifkan dengan energi, formasi akan menyala. Pangeran Huosing menunggang binatang buas kelas 2, keluar dari pasukan sambil tertawa. Bayu, kupikir kau sudah kabur ketakutan. Kau pikir mereka bisa membunuhku? Bayu tersenyum. Kau pikir kau petarung alam langit, bisa lawan satu pasukan sendirian? Jujur saja, aku bawa 2000 pasukan elit harimau api. Jangan kau, petarung alam bumi pun, jika dikepung, pasti mati. Bayu melepaskan wilayah ruangnya. Malam ini salah satu dari kita akan mati. Sekarat masih bicara besar? Panah. Pangeran Huosing berkata dingin. Perintah diberikan. Bunyi busur bersahutan. Dalam serangan ini, petarung alam bumi sekalipun bisa tewas, mencapai tingkat kecil alam suan. Bayu semakin mahir menguasai wilayah ruang. Membentangkan tangan, menggambar lingkaran di udara. Panah petir yang mendekat beberapa meter dari tubuhnya. Tiba-tiba berbalik arah kembali ke sumber. Pangeran Huosing tak menyangka. Formasi dibuat oleh kucing bukan Bayu. Mengira bahwa 2000 pasukan sudah cukup untuk mengalahkan Bayu. Tapi ternyata Bayu adalah master formasi. Menyebabkan kerugian besar. Bayu ingin menyingkirkan ancaman ini. Tapi dengan kekuatannya sekarang, mustahil menang. Kucing hitam juga kaget. Si kembar lari. Bayu dan kucing hitam melarikan diri secepat mungkin, melesat menuju pegunungan angin iblis, hanya tertekan sejenak. Jenderal Hong Ye mengejar masuk ke lembah. Tiba-tiba,
sebuah kepala berlumuran darah terbawa angin keluar. Mendarat di pelukan Pangeran Huoxing. Saat pangeran melihat kepala itu, hampir pingsan ketakutan. Pangeran Huoxing, berani lawan aku 1 lawan 1. Bayu keluar dari lembah, memandang tajam ke arah pangeran di bawah. Tang dan Jingga keluar dari lembah angin iblis, membawa aura dingin yang menusuk. Huoxing, kau berani mengerahkan pasukan untuk menyerang murid akademi. Tahukah hukuman apa yang menantimu? Bintang dan Jingga berhutang budi besar pada Bayu. Kini saatnya mereka turun tangan, membantu Bayu menghadapi Pangeran Huoxing. Melihat Bintang dan Jingga, Pangeran Huoxing langsung paham situasinya. Dua wanita ini adalah petarung daftar Suan. Kekuatan mereka tak terukur. Kematian Jenderal Hong Ye pasti ulah mereka. Yang tak dia pahami, Bayu hanya pangeran dari kerajaan kecil. Bagaimana bisa menarik perhatian mereka, bahkan bisa meminta bantuan mereka untuk membunuh petarung alam di. Meski terkejut, Pangeran Huoxing tak takut, sedikit membungkuk. Hormat pada dua senior, ini urusanku dengan Bayu, harap senior jangan ikut campur. Pasti senior tak ingin bermusuhan dengan kerajaan Xifang. Jingga tertawa dingin. Kerajaan Xifang yang kecil ini sudah 2 kali mengancamku hari ini. Percayakah engkau aku bisa membunuhmu? Dan Raja Xifang tak bisa berbuat apa-apa. Kerajaan Xifang adalah kerajaan menengah. 10 kerajaan Yunwu sekalipun bukan tandingannya. Bukan hanya petarung daftar Suan, bahkan petarung mitos alam langit, sebelum melawan kerajaan Xifang, harus berpikir matang. Mendengar ini, Jingga semakin marah. Dengan suara gesekan pedangnya terhunus, melangkah ke arah Pangeran Huoxing. Melihat tatapan dingin Jingga, Pangeran Huoxing gemetar ketakutan. Senior Jingga, pertimbangkan baik-baik, demi pangeran kerajaan kecil, bermusuhan dengan kerajaan menengah. Sungguh tindakan bodoh. Pangeran Huoxing yakin Jingga tak berani membunuhnya. Jadi bersikap lancang. Jingga memang berwatak keras. Pangeran kerajaan menengah kecil ini sudah 3 kali mengancamnya, membuatnya benar-benar murka. Di hadapan 1000 pasukan elit harimau api, yang bahkan tak melihat bayangannya, pedang Jingga sudah menembus jantung pangeran. Menembus tubuhnya, dari depan ke belakang, mayat pangeran jatuh keras dari punggung binatang buas. Berani membunuh pangeran. Pasukan, bunuh si wanita iblis ini. Seorang pria berlevel menengah alam Suan berteriak keras, menyerang Jingga pertama kali. Dia wakil komandan batalion 4 pasukan harimau api. Jingga mengayunkan pedang, sebuah kepala berdarah terpenggal. Seketika, Zhao Guangli menjadi mayat tanpa kepala, terguling dalam genangan darah. Satu tebasan ini sangat menggetarkan, membuat semua prajurit gemetar, tak ada yang berani maju. Jingga membersihkan darah di pedangnya, kembalikan ke sarungnya. Beritahu Raja Xifang, jika ingin balas dendam untuk pangerannya, bisa cari aku, Jingga. Jingga berjalan mendekati Bayu. Berhenti sebentar, membusungkan dada yang tidak terlalu montok. Bayu, pembalasan kerajaan Xifang, aku yang tanggung. Sebagai pembayaran hutangku, tapi sebelumnya aku menyelamatkanmu. Kau belum membalasnya, kau bisa memberiku artefak ruang. Maka kita akan square. Jingga masih tergila-gila pada artefak ruang. Bayu berkata, kau pikir dengan membunuh pangeran, Raja Xifang tak akan menyalahkanku? Tunggu saja, dalam waktu 6 bulan, kerajaan Xifang pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang kerajaan Yunwu. 2 minggu kemudian, di istana kerajaan Xifang, Raja memandangi mayat Pangeran Huoxing. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Seorang petarung daftar Suan berani lancang begini? Berani membunuh putraku. Aku akan musnahkan 9 keluarganya. Selidiki sampai tuntas, asal-usul Jingga ini sebenarnya. Setelah ketemu, bunuh seluruh keluarganya. Jangan tinggalkan satu pun. Yang mulia, jangan. Seorang tua bergegas masuk ke aula istana. Memberi hormat kepada Raja Xifang. Jingga adalah putri ke-6 kerajaan Qianshui. Bakatnya luar biasa. Sangat dicintai Raja Qianshui. Wajah Raja Xifang berubah pucat, seperti disiram air dingin, langsung tenang kembali. Si tua tersenyum sinis. Yang mulia, meski tak bisa sentuh Jingga, kita bisa manfaatkan ini untuk tekan kerajaan Yunwu. Umumkan pada publik, Pangeran Huoxing dibunuh Bayu. Jika Raja Yunwu tak serahkan si pembunuh, dan bayar ganti rugi, 80 juta koin perak, maka kerajaan Xifang akan serang kerajaan Yunwu. Raja Xifang mulai berpikir dalam-dalam. Menganalisis usulan si tua, sebagai raja kehilangan putra, Raja Xifang mengangguk. Baik, lakukan seperti itu. Segera kirim surat ultimatum. Jika tak serahkan pelaku dan bayar tebusan, awal tahun depan akan jadi akhir kerajaan Yunwu. Gejolak antara kedua kerajaan bisa ditebak oleh Bayu, tapi tak dia hiraukan. Fokus berlatih jurus naga terbang di lembah angin iblis.